Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan masih tetap semangat belajarnya walaupun dari rumah. Hari ini kita masih belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Bedanya, hari ini kita akan belajar pembelajaran 2. Masih bersama dengan Pak Ahmad ya. Ditemani oleh Pak Ahmad belajar hari ini. Tidak usah berlama-lama, mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Toleransi. Apa sih toleransi itu? Ada yang tahu nggak? Toleransi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata tolerare, yang berarti sabar membiarkan sesuatu. Nah, pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, selain toleransi, ada beberapa contoh interaksi lain yang dapat dilakukan dengan beragam teman dalam keragaman agama di lingkungan sekitar. Yang pertama, salah satunya mengikuti kegiatan gotong royong membersihkan tempat ibadah. Bisa dilihat gambar di bawah ya. Gotong royong membersihkan tempat ibadah atau membangun atau merenovasi tempat ibadah. Atau gotong royong membantu membersihkan selokan di sekitar rumah juga bersama dengan teman yang berbeda agama, itu juga termasuk contoh interaksi yang dapat dilakukan dengan beragam teman. Nah, yang kedua apa? Membantu teman yang mendapatkan musibah. Kalian dapat lihat gambar di bawah ini ya. Nah, ketika ada teman kita yang mendapatkan musibah, maka kita wajib menolongnya atau membantunya. Kenapa? Karena kita sesama umat manusia, apalagi kita sesama umat Rasulullah SAW, kita harus saling membantu ya, walaupun kita berbeda agama. Nah, yang ketiga, itu contoh interaksi dengan beragam teman adalah menghormati teman yang sedang melaksanakan ibadah. Misalkan kita mempunyai teman yang sedang beribadah, itu tidak boleh kita mengganggunya. Misalkan nih, ada yang lagi sholat, kita godain, itu nggak boleh. Ya, itu bukan perbuatan yang baik. Bukan perbuatan. Kemudian kita juga mempunyai teman yang berbeda agama. Misalkan orang Kristen beribadah di gereja pada hari Minggu. Nah, kita tidak boleh mengganggunya karena kita harus saling menghormati. Kemudian yang keempat, tidak mencemooh agama lain. Ini sudah pernah Pak Ahmad jelaskan. Kita tidak boleh menghina agama lain. Kenapa? Karena kita harus saling menghargai. Walaupun kita berbeda agama. Karena di Indonesia ini, itu adalah mempunyai agama yang diakui oleh Indonesia, oleh negara Republik Indonesia ada 6. Seperti yang sudah kita belajar di pembelajaran 1 kemarin. Kemudian yang kelima yaitu selalu berbuat kebaikan sesuai dengan ajaran agama masing-masing ya. Baik, selanjutnya membaca nyaring. Membaca nyaring itu adalah
Kegiatan membaca dengan menyuarakan tulisan yang dibacanya dengan ucapan dan intonasi yang tepat agar pendengar dan pembaca dapat menangkap informasi yang disampaikan oleh penulis, baik yang berupa pikiran, perasaan, sikap, maupun pengalaman penulis. Nah, keterampilan yang dituntut dalam membaca nyaring ini itu yang pertama, harus menggunakan ucapan yang tepat. Yang kedua, menggunakan intonasi suara yang wajar. Jadi, tidak boleh teriak-teriak ya. Nggak boleh abang-abang membaca nyaring, kita bacanya dengan sekeras tenaga. Itu tidak usah seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, menguasai tanda-tanda baca. Misalkan, jika ada titik, maka kalian harus membacanya berhenti. Jangan langsung diteruskan, karena ada tanda baca di sana. Nah, yang selanjutnya, membaca dengan terang dan jelas, atau lantang ya. Kelima, mengerti serta memahami bahan bacaan yang dibacanya. Jadi, ketika kalian membaca nyaring, kalian harus bisa memahami apa isi dari bacaan yang kalian baca. Kemudian, yang terakhir, yang keenam itu adalah membaca dengan penuh percaya diri. Ya, jadi ketika kalian sedang membaca dengan nyaring, itu kalian harus pede. Tidak boleh kalian malu-malu. Harus pede, percaya diri bahwa saya pasti bisa. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya, pertumbuhan pada tumbuhan. Materi selanjutnya adalah pertumbuhan pada tumbuhan. Nah, pertumbuhan pada tumbuhan itu dimulai sejak perkecambahan biji. Kecambah di sini kemudian berkembang menjadi tumbuhan kecil yang sempurna, yang biasa kita sebut sebagai apa? Sebagai tunas. Setelah tumbuh hingga mencapai ukuran dan usia tertentu, tumbuhan akan berkembang membentuk bunga dan buah biji sebagai alat perkembangbiakannya. Nah, pertumbuhan pada tumbuhan terjadi di daerah yang mengandung jaringan meristem. Jaringan ini terletak di ujung batang, ujung akar, dan kambium. Aktivitas jaringan meristem yang terletak di ujung batang atau akar menghasilkan pola pertumbuhan yang berbeda bila dibandingkan dengan jaringan meristem di kambium. Untuk itu, pertumbuhan pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada pertumbuhan primer, ada pertumbuhan sekunder, ya. Apa sih pertumbuhan primer itu? Pertumbuhan primer itu adalah pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas jaringan pada tumbuhan primer. Titik tumbuh primer terbentuk sejak tumbuhan masih berupa embrio. Jaringan meristem ini terdapat di ujung batang dan ujung akar. Nah, akibat dari pertumbuhan ini, akar dan batang tumbuhan bertambah panjang. Nah, kemudian apa sih pertumbuhan sekunder itu? Pertumbuhan sekunder itu adalah disebabkan oleh aktivitas jaringan tumbuhan sekunder. Beberapa jenis tumbuhan memiliki umur yang berbeda-beda untuk berkembang menjadi dewasa. Ada yang lebih cepat, ada juga yang lebih lama. Nah, masa dewasa ini ditandai dengan kemampuan berkembang biak. Jadi, ketika suatu tumbuhan telah membentuk bunga, berarti tumbuhan itu telah dewasa.
ya, dan dapat menghasilkan biji. Nah, biji merupakan calon individu yang dapat tumbuh dan berkembang jika menemukan kondisi lingkungan yang disesuaikan. Dapat dipahami ya anak-anak? Kita langsung beralih ke materi selanjutnya, yaitu materi apa? Matematika, ya. Kita lihat contoh soal. Tentukanlah pasangan operasi pengurangan bilangan yang menghasilkan 3.500. Contohnya, kita lihat di sini. 8.000 dikurangi 4.500, maka hasilnya, 8.000 dikurangi 3.500, maka hasilnya 4.500, ya. Atau bisa juga 8.000 dikurangi 3.500, maka hasilnya 4.500. Karena soalnya tentukanlah pasangan operasi pengurangan bilangan yang menghasilkan 3.500. Jadi, kemudian 7.000 dikurangi 3.500, itu maka hasilnya 3.500. Ya. Kemudian 6.000 dikurangi 2.500, maka hasilnya tetap 3.500. Kemudian 5.000 dikurangi 1.500, maka hasilnya tetap 3.500. Nah, 4.500 dikurangi 1.000, maka tetap hasilnya 3.500. Kenapa? Nah, karena kita harus mencari operasi pengurangan bilangan yang menghasilkan 3.500. Kemudian kita simpan di sini di tabel di samping ini. Ya. 8.000 dikurangin berapa supaya hasilnya 3.500. Paham tidak anak-anak? Kalau belum paham, Pak Ahmad akan kasih contoh selanjutnya. Nah, di sini tentukanlah pasangan operasi pengurangan bilangan yang menghasilkan 3.000. Kalau tadi di atas ada 3.500, sekarang 3.000. Ya. Sekarang 10.000 dikurangi berapa yang hasilnya 3.000? Ayo, kurang berapa? Ya, betul. 7.000. Karena 10.000 dikurangin 7.000, maka hasilnya adalah 3.000. Kemudian, 3.000 ini masih ada yang kosong. Kita isi. Berapa dikurang berapa, berapa titik-titik dikurangin 3.000 supaya hasilnya 3.000. Ayo, berapa? Hitung ya, berapa? Ya, betul. 6.000. Kenapa? Karena 6.000 dikurangi 3.000, maka hasilnya tetap 3.000. Nah, selanjutnya 5.000 dikurangi titik-titik supaya hasilnya 3.000. Ayo. Berapa? Ya, betul. 2.000. Pinter anak-anak ya. Kemudian yang terakhir nih, titik-titik. Dikurangi berapa? Dikurangi titik-titik dikurangi 1.000 supaya hasilnya menjadi 3.000. Ayo, berapa? Ya, betul. 4.000. Karena 4.000 dikurangi 1.000, maka hasilnya adalah 3.000. Paham ya? Paham madrasah, cukup paham? Baik. Sudah paham dengan penjelasan semua Pak Ahmad yang telah Pak Ahmad jelaskan di atas? Jika kalian belum paham, kalian boleh bertanya kepada guru kalian
Atau kalian boleh mengulangi video ini kembali supaya kalian lebih memahami penjelasan dalam pembelajaran kali ini. Baik, kalau kalian sudah paham semua, silakan kalian kerjakan di buku modul kalian halaman 54, ayo menjawab. Dan halaman 55, ayo berlatih dari nomor 1 sampai nomor 6. Kerjakan di buku modul atau buku LKS kalian. Nah, jika buku modul dan LKS kalian masih berada di guru kalian atau belum kalian ambil, kalian boleh mengerjakannya setelah bukunya sudah ada di kalian. Oleh karena itu, segera kalian ambil bukunya di guru atau wali kelas kalian masing-masing. Ya, selamat mengerjakan. Ingat pesan Pak Ahmad, kalian tidak boleh mencontek. Tidak boleh dikerjakan oleh orang tua. Kenapa? Karena di sini kalian belajar. Apapun hasilnya, berapapun nilainya, itu adalah tetap hasil belajar kalian. Mungkin sekian pembahasan kita kali ini ya anak-anak. Tetap semangat dan selamat belajar untuk anak-anak kelas 3 SDIT Atsuraya. Semoga kalian tetap semangat belajarnya ya. Mungkin sekian dari Pak Ahmad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.